Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak ya, kita meminta waktunya sebentar kepada Bapak karena kebetulan ini ada tugas Bapak untuk kegiatan CGP ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih ya Pak ya. Bisa dimulai Pak. Baik. Oke. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema, tentunya kita sendiri yang harus terjun, meneliti, melihat, mendengar apa yang terjadi sebelum kita melaksanakan tindakan berikutnya. Baik Pak. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil suatu keputusan, otomatis kita berdasarkan analisis yang kita dengar, sudah lihat tadi, dan itu pun harus hati-hati karena dua-duanya kan tadi punya nilai posisi baik, tapi kita sendiri harus betul-betul teliti sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkahnya mulai dari awal tadi kita sendiri yang harus mendengar, melihat. Selain kita pun memang perlu nanti bantuan dari orang lain untuk melihat kejadian tersebut, bukan hanya pandangan kita saja. Bisa ada guru atau dari rekan yang lain yang bisa dipercaya untuk membantu penyelesaian kasus itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif itu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif setelahnya kita punya bukti-bukti atau data-data, maka yang paling efektif harus dirembukkan bersama, dikasih tahu ini kelebihannya, ini kekurangannya, karena setiap keputusan pun akan punya risiko baik dan tidaknya. Ketika adanya berbicara bersama bahwa ini kelebihannya seperti itu, kepala sekolah tidak memihak kepada siapapun, tapi mereka harus paham betul mengapa mengambil keputusan seperti itu. Ya, baik Pak. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan gitu bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling rumit salah satunya ketika orang tersebut ketika diajak bicara adalah dia sulit juga menerima soal ini menang. Tapi insya Allah dengan menjelaskan lebih jauh lagi sehingga akhirnya bisa menerima. Hanya tantangan itu saja. Mungkin bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Oh iya, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu Pak? Kalau jadwal tidak selamanya ya, kadang-kadang bisa saja kita jadwal, tapi yang sering itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Karena di jadwal pun kalau waktunya ini harus segera kita selesaikan hari ini kan tidak. Kenapa harus menunggu jadwal itu? Jadi disesuaikan dengan kondisi. Berarti Bapak
langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Kalau misalkan ada yang urgent kayak gitu Pak? Kalau yang urgen yang bisa kita selesaikan pada hari itu, kenapa tidak? Kita kecuali kita pun belum punya bahan ya untuk penyelesaiannya, kita harus berpikir lebih jauh. Kalau sudah punya bahan untuk penyelesaiannya, itu bisa pada waktu itu juga. Untuk bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Prosedurnya, bentuknya otomatis mereka harus diajak bicara bersama. Kalau tidak ajak bersama ya, karena tadi dia itu harus paham semua ini. Kenapa kepala sekolah mengambil keputusan seperti ini? Bahkan ini adalah yang terbaik untuk semua. Baik, ya. Adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor-faktor yang memudahkan hanyalah dari sebagian yang mungkin bisa memberikan informasi yang akurat, ya. Sehingga keputusan itu bisa diputuskan dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi gitu ya Pak ya, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan menyangkut dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang diambil untuk saya sendiri, seorang pemimpin harus bijak, tidak boleh memutuskan secara emosi. Kita harus berdasarkan fakta semuanya, sehingga kasus tersebut tidak merugikan untuk salah satu pihak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sekali lagi ya Bapak ya. Silakan dilanjut, mudah-mudahan lancar. Amin, terima kasih. Ya Bapak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Tentu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada hubungan dengan etika moral, dengan sikap ya, iya Pak, kaitannya dengan anak didik yang ada di sekolah Bapak, tentu dengan ada laporan dari guru-guru wali kelasnya ataupun mungkin dari pergaulan anak setiap hari yang Bapak lihat, Bapak perhatikan karena Bapak secara kadang berkeliling ke setiap kelas ataupun lihat pada waktu anak-anak bermain, akan terlihat ketika ada pelanggaran tentang etika dalam pergaulan anak, baik itu dalam tingkah laku ataupun bicara. Oh iya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu dalam mengambil keputusan, walaupun Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini tidak serta-merta Bapak memutuskan sendiri. Ada musyawarah yang Bapak lakukan dengan guru-guru, dengan pendidik-pendidik yang ada di sekolah Bapak, mana yang terbaik sekiranya dapat diambil di antara keperbuatan atau keputusan yang harus diambil yang terbaik di antara yang baik itu, yang tentunya akan membuat suatu keputusan yang terbaik. Ya, baik Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menjalankan kepemimpinan di sekolah, Bapak tentu tidak serta-merta ataupun semena-mena, tentunya kita ada atau tidak ada aturan dalam menjalankan. Ada prosedur yang Bapak laksanakan, pertama mungkin dengan adanya pedoman yang Bapak buat di sekolah kita buat ini bersama-sama, itu tentang KSOP ya, kurikulum satuan pendidikan yang kita buat sebagai pedoman pelaksanaan program yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu juga mungkin dari kebijakan-kebijakan dari dinas ataupun dari kementerian yang berlaku yang harus dijalankan, karena di lapangan kita sebagai di lapangan ya harus menjalankan, disesuaikan apa yang dilaksanakan di sekolah itu sesuai dengan kebijakan yang baik dengan pemerintah pusat ataupun di daerah, sehingga ada sinkron.
Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Sekali apa? Yang Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika, Pak? Yaitu yang dianggap efektif tentunya dengan musyawarah ataupun dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan dilema yang Bapak yang sekolah hadapi, atau musyawarah dengan guru-guru ataupun dengan pihak-pihak lain yang ada terkait dengan dilema itu, sehingga nanti dihasilkan jalan terbaik atau prosedur terbaik yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan dilema etika tersebut. Oh, siap, Pak. Nah, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan gitu, Pak, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Tantangan tentu suatu kegiatan atau kita ada tantangannya. Tantangan yang paling itu tentang merubah sikap anak itu, karakter ya. Iya. Kadang anak kita di sekolah dibina, dibimbing, diarahkan dengan perbuatan tentu yang terbaik, yang baik. Kadang di pergaulan lain lagi anak-anak gitu ya. Kadang di lingkungan di luar sekolah, di rumah atau di tempat bermain, kadang bahasa atau etika yang digunakan lain lagi. Jadi anak susah tuh etika merubahnya itu kadang. Kayaknya tidak henti-henti Bapak mengingatkan kepada guru-guru agar tidak henti-hentinya, tidak ada bosannya untuk tetap membimbing, mengarahkan ya baik anak sedikit-sedikit Pak, walaupun tidak langsung akan berubah. Yeah. Diharapkan ada perubahan sedikit-sedikit untuk memakan waktu juga, karena perubahan karakter itu kan lama ya, betul. merubah karakter orang itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang biasanya Bapak jalankan selama ini gitu, Pak? Dalam penyelesaian kasus yang ada etika tentu kalau yang tentu sifatnya yang urgen, tentu keputusannya harus cepat diambil ya, yang terbaik. Kalau memang memerlukan waktu yang singkat, perlu penanganan yang cepat, tentu perlu keputusan itu tentu dilaksanakan pada waktu itu. Walaupun demikian, tapi ada prosedurnya. Itu dengan adanya urun pendapat dari guru-guru untuk memutuskan itu. Yang lainnya mungkin penjadwalan kadang tentang sikap itu penanaman setiap hari, dituntun anak dalam pembiasaan setiap hari gitu ya, etika tentang bagaimana cara kalau misalkan pada waktu nyanding pada waktu maneh di Sunda diajarkan tata krama, bagaimana bersalaman, bagaimana bertemu dengan orang tua dengan menggunakan bahasa tata krama Sunda, dalam berpakaian yang baik itu bagaimana. Terus pada hari Jumat mungkin ada pembiasaan menyucikan diri, bagaimana cara menghormati orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Tetap ada program itu dilaksanakan setiap minggu secara berkala, secara kontinu, agar ada yang diharapkan ada perubahan sikap pada anak, baik dalam tingkah laku, dalam ucapan juga gitu oleh bapak dan ibu guru itu. Terus Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam penyelesaian yang ada kasus dilema etika itu, Bapak tidak apa istilahnya, memfokuskan satu orang gitu, tapi ada tentu ada sih kadang-kala satu dua guru yang kiranya dianggap lebih dewasa atau bisa membantu Bapak, tapi secara umum semua guru dilibatkan untuk penanganan hal tersebut yang ada kaitannya di sekolah. Oh iya Pak. Dari semua paparan Bapak tadi ya, mulai dari Bapak mengidentifikasi kasus sampai Bapak menyelesaikannya gitu. Kira-kira Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil gitu Pak dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Itu dalam penanganan yang ada kaitannya dengan etika itu,
merubah sikap karakter itu anak walaupun itu susah gitu ya. Itu yang Bapak rasakan. Walaupun dengan demikian Bapak tetap berusaha bekerja sama musyawarah dengan pihak-pihak terkait, dengan orang tua, dengan guru dan pihak komite bagaimana agar ada perubahan yang terbaik untuk arah yang baik bagi anak-anak yang ada di sekolah Bapak ini. Itu dengan kerjasama. Dengan itu juga ada mungkin dari pemberian contoh teladan dari Bapak dan Ibu gurunya. Maka Bapak juga mengingatkan kepada para pendidik atau guru-guru yang ada di Bapak bagaimana sikap sebaiknya supaya kadang-kala kan kita guru dijadikan contoh. Iya, betul Pak. Ajak Bapak Ibu guru gitu nyariosna gitu kan. Jadi mengingatkan agar guru-guru di depan anak-anak walaupun itu harus bisa memperlihatkan sosok seorang guru dalam berpakaian, berkata-kata, bertutur kata juga itu demikian. Itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktu aktivitas Bapak.